Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Maya Mustika, salah satu perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami ada salah satu tugas nih Kak, untuk wawancarain dari kegiatan yang ada di UBB. Salah satunya ini Kakak. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Salita Syifa Afia. Di sini saya menjabat sebagai ketua pelaksana. Boleh diceritain dulu ini kegiatan apa gitu? Jadi ini tuh merupakan acara Biozone, di mana acara ini tuh acara tahunan yang biasanya mungkin mahasiswa UBB udah pada tahu semua, karena biasa setiap tahunnya pasti ada acara kayak gini kan. Ini acara jurusan gitu dari himpunan mahasiswa biologi. Kan kakak ini sebagai ketupel di acara, boleh disebutin apa aja job desk dari ketupel itu sendiri? Kalau misalnya secara umum, ketua pelaksana ini pastinya yang menunjuk ya, sebagai PJ-PJ atau penanggung jawab acara-acara atau divisi-divisi yang lain gitu kan. Kalaupun misalnya sebagai ketua pun, maksudnya bisa harus jadi misalnya kalau misalnya di salah satu divisi nggak bisa, otomatis ketua juga harus bisa gitu. Jadi bisa untuk keseluruhan lah gitu. Di acara ini sendiri ada beberapa divisi kan, boleh disebutin? Kalau untuk divisinya itu ada konsumsi, perlengkapan, dekorasi, ada divisi acara, dan kalau untuk lomba-lombanya itu kita masuk ke divisi acara. Dalam bentukan kepanitiaan tuh ada beberapa divisi. Nah, gimana cara kakak nentuin per divisi itu kayak dari sumber daya manusianya? Kalau misalnya ini tuh kita nentuinnya itu kan dari anggota-anggotanya kan. Jadi kalau misalnya kita tuh menyesuaikan, di mana kalau misalnya perlengkapan kita usahakan untuk laki-lakinya kan, rata-rata laki-laki. Terus untuk dekorasi kita tuh ngelihat dari kemampuan mereka, gimana mereka dalam nuangin ide-idenya untuk acara kayak gini. Terus kalau untuk acara, contohnya kalau di acara itu kita ngambil maksudnya orang yang memang bisa mengatur waktu, mengatur banyak maksudnya banyak anggota kayak gitu. Berarti ada kayak kriteria khusus nggak tuh buat jadi kepanitiaan ini? Sebenarnya untuk kriteria khusus itu yang diwajibkan itu kan, ini kan acara himpunan kan, jadi yang diwajibkan itu untuk seluruh anggota himpunan mahasiswa biologi itu diwajibkan. Nah, untuk selanjutnya itu kita buka open recruitment dengan syarat mahasiswa aktif biologi maksimalnya semester 7. Darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5. Sebelumnya perkenalan, nama kakak siapa? Sebelumnya, halo, nama saya Bunga Lestari, dari jurusan biologi angkatan 22. Kebetulan di sini saya diamanahkan untuk jadi ketua divisi acara di acara Biozone 10 jurusan biologi. Untuk langsung saja ya ke pertanyaannya. Yang pertama itu, kalau boleh tahu berapa sih anggota divisi acara dan apa saja tugas-tugas divisi acara? Kebetulan kalau untuk total dari seluruh anggota divisi acara itu ada sekitar 28 anggota, tapi tidak termasuk saya ya kan. Nah, kalau untuk tugas-tugasnya sendiri itu kita dibagi lagi menjadi beberapa subkegiatan. Nah, di setiap subkegiatan itu kita punya PJ-nya juga. Nah, di Bio Smart kita punya 5 anggota, terus di Biotal kita punya 5 anggota juga, di seminar kita punya 4, di workshop kita punya 5, di Zone of Talent kita punya 5 juga, terus di apa satu lagi ya? Mini vlog kita punya 5, dan esai kita juga punya 5.
Baiklah, dan pertanyaan yang kedua itu gimana cara kakak sebagai seorang PJ acara untuk mengatur sumber daya manusianya? Hal untuk sumber daya manusia mungkin pertama kita buat perencanaan sama persiapannya dulu kan. Kita atur buat daftar tugas. Nah, karena tadi kan kita udah buat setiap sub kegiatan itu punya PJ-nya sendiri. Jadi nanti saya tinggal arahin PJ-nya aja. Misalnya waktu, tapi semua rundown acara itu saya yang buat, termasuk rundown sub kegiatan. Jadi pertama itu mungkin saya atur waktunya dulu ke PJ-nya dulu. Terus atur juga untuk tugas-tugas nih, siapa aja yang harus bertugas hari itu. Kemudian kan kalau setiap acara ini kan kita pasti perlu kayak MC kan, MC atau tugas-tugas yang lain. Nah kalau untuk misalnya dari acara itu sendiri, MC-nya itu dari, kalau untuk acara kegiatan itu dari PJ-nya yang nentuin. Tapi kalau untuk kebetulan saya itu megang acara pembukaan sama penutupannya secara langsung. Mungkin itu sih. Untuk pertanyaan yang terakhir nih kak, gimana cara kakak menangani anggota panitia yang kurang berkontribusi dalam acara ini? Oke, kalau dalam suatu kepanitiaan ya, karena kan kita punya banyak orang juga, jadi nggak mungkin kita bisa handle satu persatu. Tapi kalau untuk tapi kan walaupun kita nggak bisa handle, kita bisa lihat nih, kayak misalkan orang yang selalu ada kelihatan kerja, terus kelihatan yang nggak kelihatan juga. Jadi kalau misalkan untuk kontribusi sendiri, karena yang kebetulan megang absennya juga saya kan. Jadi kalau untuk misalkan panitia-panitia yang telat, kita kenain denda. Jadi misalkan terus untuk yang yang kurang kontribusi juga kita kenain denda. Semuanya kita kenain denda. Baiklah kak, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan kak. Tadi sebelumnya terima kasih sama kakak. Iya. Kakak siapa? Oh, saya Bunga Lestari. Ya. Terima kasih telah bersedia untuk diwawancarai. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling,